cepet bawa, cepet bawa. Udah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, baik. Saya ucapkan selamat datang di kegiatan konseling kelompok kita pada malam hari ini. Tapi sebelum kita memulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Em, Mungkin doa kali ini akan saya pimpin sendiri ya, teman-teman. Sebelum kita memulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelumnya saya mau nanya ini sama teman-teman. Kira-kira ada yang udah pernah belum mengikuti kegiatan konseling kelompok sebelumnya? Belum, Kak. Belum pernah ya. Jadi di sini saya sedikit menjelaskan apa itu konseling kelompok. Nah, jadi konseling kelompok itu adalah salah satu bentuk layanan yang membantu memecahkan masalah eh, masalah dari anggota kelompok atau klien dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, tujuan dari konseling kelompok ini sendiri selain menuntaskan masalah dari anggota kelompok juga bertujuan untuk mengembangkan aspek kepribadian dari anggota kelompok yang lain seperti berani berbicara di depan umum, kemudian berani menanggapi pendapat orang lain dan mampu bertenggang rasa seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi saya sedikit menyampaikan uh, materi kita pada malam hari ini yaitu anak-anak yang putus sekolah. Nah, jadi anak-anak yang putus sekolah itu adalah anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan atau berhenti sebelum menyelesaikan jenjang sekolah yang seharusnya dia tuntaskan seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi ada beberapa faktor nih teman-teman yang menyebabkan anak-anak itu putus sekolah. Di antaranya itu dari faktor ekonomi, mungkin ekonomi keluarganya tidak stabil seperti itu sehingga menyebabkan anak-anak itu putus sekolah seperti itu. Kemudian kurangnya akses pendidikan mungkin di beberapa daerah di Indonesia mungkin itu susah untuk mendapatkan pendidikan seperti itu ya teman-teman. Dan faktor lainnya seperti kondisi kesehatan, mungkin anak-anak itu memiliki kondisi kesehatan yang buruk sehingga tidak memungkinkan dia untuk melanjutkan sekolahnya lagi seperti itu. Nah, ada nih beberapa dampak yang terjadi ketika anak-anak itu putus sekolah, seperti keterbatasan kesempatan bekerja. Nah, seperti yang kita tahu sekarang ini kan orang-orang itu nyari yang pendidikannya minimalnya tamat SMA seperti itu kan. Nah, jadi jika anak-anak itu putus sekolah mungkin pulang kerjanya itu lebih sedikit. Kemudian ketergantungan pada orang lain. Karena anak-anak yang putus sekolah itu memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk jadi ketergantungan kepada orang lain seperti itu. Kemudian berdampak juga pada kesehatan mentalnya. Mungkin dia melihat teman-temannya itu bersekolah sedangkan dia tidak gitu. Jadi dia jadi kayak mentalnya itu jadi down seperti itu. Dan mungkin di sini saya menjelaskan sedikit ya teman-teman solusi yang mungkin dapat membantu anak-anak yang putus sekolah itu seperti kita nih uh, seperti solusinya yang pertama itu adalah dukungan orang tua. Karena kan seperti yang kita tahu sekolah pertama dari anak-anak itu orang tuanya ya. Karena dukungan orang tua itu kan sangat amat perlu ya teman-teman. Kemudian juga ada program bantuan sosial. Kemudian ada juga pendidikan alternatif. Kemudian juga kerjasama dengan masyarakat. Jadi uh, sebaiknya kita itu bisa bekerja sama nih sama masyarakat agar dapat membantu mengidentifikasi dan membantu anak-anak yang berisiko putus sekolah seperti itu. Nah, saya kan udah menyampaikan nih apa itu pengertian dari anak-anak putus sekolah, apa maksudnya seperti itu, ada faktornya, ada dampaknya, dan juga saya sedikit menjelaskan tadi ya solusinya. Mungkin di sini saya mau nih teman-teman berkomitmen. Apa sih komitmen teman-teman ketika sudah mengikuti kegiatan KKP pada malam hari ini? Oke, mungkin kepada Bang Riyadi dipersilahkan. Dan berusaha mencegah diri saya maupun teman-teman agar tidak
putus teman yang mengalami kesulitan agar tetap semangat belajar. Terima kasih. Oke, baik. Komitmennya sangat bagus dan semoga komitmen itu tidak hanya diucapkan ya Bang Riyadi, bisa dilaksanakan juga ya. Nah, di sini kita masuk ke tahap BMB3 yaitu ada berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan. Oke, baik, kepada Kak Arlia, dipersilakan. Di sini saya akan Nah, terima kasih. Mungkin di sini saya akan mengambil dari yang berpikir ya tentang BMB3-nya. Nah, di sini saya menyadari bahwa putus sekolah itu bukan hanya soal malas belajar, tapi juga tapi karena sering ada faktor lain seperti ekonomi keluarga, kurangnya motivasi, lingkungan yang tidak mendukung, atau masalah pribadi gitu. Saya juga berpikir bahwa pendidikan itu sangat penting untuk masa depan. Jadi anak-anak yang putus sekolah itu sebenarnya kehilangan kesempatan yang berharga, seperti itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Arlia. Pesan dan pesan saya setelah mengikuti kegiatan ini, saya sangat masih banyak anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena berbagai alasan seperti yang sudah disebutkan teman tadi. Terus saya merasa bersyukur masih bisa diberi kesempatan untuk bersekolah dan berharap kegiatan seperti ini terus siswa lebih sadar akan pentingnya pendidikan. Ya, terima kasih Kak. Thank you atas kesan-kesan yang diberikan. Nah, jadi teman-teman, kita udah selesai nih kan, kita dari tadi membahas apa itu pengertiannya, faktor penyebab, dampak, solusi, serta teman-teman sudah menyampaikan komitmen BMB3 serta ya sudah kegiatan konseling kelompok kita pada malam hari ini karena materi juga sudah selesai, waktu juga sudah habis ya teman-teman. Sebelum berdoa menurut agama dan makanya Salsabila dikenakannya, kasihan juga awak. Berdoa selesai. Oke. Kepada teman-teman karena sudah bersedia mengikuti kegiatan KKP pada malam hari ini dengan rasa sukarela ya pastinya tanpa adanya paksaan. Mencari ribut dia nanti Caca bilang nanti Terima kasih dan KKP pada malam hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay. Dong paksaan, ada paksaan. Oke, terima kasih adik PKO. Udah Ibu namanya bukan Ibu. Ada masalah nami bisa ikalas. Tuhan. Oh. Allah dunia di sini. Ini mak. Tapi malu, pikir orang betulan kayak gitu. Oke,